Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Muhammad Herlambang Jauhari with the student ID 243111117. I am student from Information System class 24C and I am here is a part of business management course. Today I will discussing corporate social responsibility and managerial ethics which is an important aspect of understanding and managing business effectively, and I hope this presentation will provide valuable insight and spark meaningful discussion. Thank you for attention and let us begin. Corporate Social Responsibility atau CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsep di mana perusahaan berkomitmen untuk berkontribusi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain fokus pada keuntungan finansial, CSR mencakup tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan operasional yang memperhatikan kesejahteraan sosial, pelindungan lingkungan, dan etika bisnis yang baik. Berikut contoh-contohnya yaitu 1. Pengembangan UMKM di bidang ekonomi. 2. Vaksinasi COVID-19 gratis di bidang kesehatan. 3. Program penanaman 1000 pohon di bidang lingkungan. 4. Pemberian beasiswa di bidang pendidikan. Selanjutnya ada etika manajerial. Etika manajerial mengacu pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang diterapkan dalam pengambilan keputusan dan tindakan manajer dalam perusahaan. Ini mencakup keputusan yang transparan, yang adil, dan bertanggung jawab, baik dalam hubungan internal dengan karyawan maupun eksternal dengan pelanggan, pemasok, dan masyarakat. Contohnya, kejujuran dalam pengambilan keputusan. Seorang manajer harus selalu bersikap jujur dalam membuat keputusan. Misalnya, jika ada masalah yang dapat mempengaruhi kinerja tim atau perusahaan, manajer harus memberikan informasi yang jelas dan akurat serta tidak menutup-nutupi fakta. Selanjutnya ada strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Di strategi ini ada 3 contoh atau 3 macam, yaitu 1. Strategi reaktif. Yang pertama, kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Strategi defensif merupakan tanggung jawab sosial yang oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Yang ketiga, strategi akomodatif. Strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Selanjutnya ada manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Di manfaat ini ada 8 jenis manfaat. Yang pertama, meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan yang aktif dalam CSR cenderung mendapatkan reputasi positif di mata masyarakat dan konsumen. Kedua, meningkatkan loyalitas pelanggan. Konsumen cenderung lebih loyal terhadap perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang ketiga, mengurangi risiko hukum. Melalui kebutuhan terhadap regulasi dan standar sosial, perusahaan dapat mengurangi potensi risiko hukum dan permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan atau hak asasi manusia. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan karyawan. Program CSR yang kuat dapat meningkatkan semangat dan loyalitas karyawan karena mereka merasa bangga bekerja untuk perusahaan yang peduli terhadap isu-isu sosial. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Membantu komunitas melalui kegiatan amal, donasi, dan program pengembangan sosial seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang keenam, tanggung jawab ekonomi. Menjalankan bisnis secara adil dan berkelanjutan, memastikan keberlanjutan ekonomi bagi perusahaan dan masyarakat. Yang ketujuh, tanggung jawab lingkungan. Mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan praktik ramah lingkungan seperti pengelolaan limbah, penggunaan energi terbarukan, dan efisiensi sumber daya. Yang kedelapan, tanggung jawab ketenaga kerjaan. Menjamin hak pekerja, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, serta memberikan kesempatan yang adil untuk pengembangan karir. Kesimpulan,
pada kesimpulan ini, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu keharusan oleh perusahaan dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat CSR hendaknya dilakukan secara holistik. Artinya, pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak dalam bisnis semata, melainkan juga bergerak dari sifatnya dharma charity menuju ke arah CSR yang lebih menekankan pada keberlanjutan pengembangan masyarakat atau community development. Intinya, bagaimana dengan CSR tersebut masyarakat menjadi berdaya baik secara ekonomi, sosial, dan budaya secara berkelanjutan, sustainability, sehingga perusahaan juga dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Thank you for attention throughout this presentation. I hope the points shared today have been insightful and useful. Let's work together to apply this idea and achieve our goals. Once again, thank you for time and commitment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.